Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Oktavia, saya dari Prodi S1 kelas 13 dan saya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Nurul Kafi. Saya dari kelas S1-3. Saya dari kelompok 2 yang membahas tentang Islam sebagai way of life. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Islam, tujuan Islam dan fungsi Islam serta sumber ajaran Islam. Menurut bahasa, Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu aslamu yuslimu islaman, yang artinya taat, tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia melalui Rasul-Nya, yang berisi tentang ajaran bagaimana cara manusia berhubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan alam. Selanjutnya, tujuan Islam. Tujuan dalam Islam adalah membentuk pribadi yang baik, di samping itu juga membentuk masyarakat yang ideal, yang menitik beratkan pada moral dan kerohanian pada sebuah masyarakat. Dan tidak lupa turut membangunkan nilai ketamadunan. Seterusnya, membina masyarakat yang kukuh dan berwibawa di mata dunia. Selanjutnya adalah fungsi Islam. Fungsi Islam diantaranya adalah sebagai pembimbing dalam hidup, penolong dalam kesukaran, penentram batin, dan pengendali moral. Selanjutnya adalah sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam ada dua, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama saya akan membahas dari Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril dengan menggunakan lafal Arab dan maknanya yang benar, agar ia menjadi hujah bagi Rasul bahwa ia benar-benar Rasulullah, menjadi undang-undang bagi manusia dan memberi petunjuk kepada mereka. Al-Quran juga berfungsi sebagai hakim atau wasit yang mengatur jalannya kehidupan manusia agar berjalan dengan lurus. Itulah sebabnya ketika manusia berselisih dengan urusannya, hendaknya ia berhakim kepada Al-Quran. Selanjutnya, sumber ajaran Islam dari As-Sunnah. Menurut bahasa, As-Sunnah artinya jalan hidup yang dibiasakan. Terkadang jalan tersebut ada yang baik, ada pula yang buruk, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan atau ketetapan. Sementara itu, menurut ulama fikih mengartikan bahwa as-sunnah adalah salah satu bentuk syara yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak mendapat dosa. Selanjutnya, ruang lingkup Islam. Ruang lingkup Islam itu ada 3, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah secara istilah berarti keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktivitas, sikap, pandangan, dan pegangan hidupnya. Istilah ini identik dengan iman yang berarti kepercayaan dan keyakinan. Masalah-masalah akidah selalu dikaitkan dengan keyakinan terhadap Allah, Rasul, dan hal-hal yang gaib yang lebih dikenal dengan istilah rukun iman. Di samping itu juga mengangkut dengan masalah eskatologi, yaitu masalah akhirat dan kehidupan setelah berbangkit kelak. Keterkaitan dengan keyakinan dan keimanan, maka muncul akranul iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, Rasul, dan hari akhir, qada dan qadar. Selanjutnya, syariah. Syariah adalah sistem hukum yang didasari oleh Al-Quran, As-Sunnah, atau istijihad. Seseorang pemeluk agama Islam berkewajiban menjalankan ketentuan ini sebagai konsekuensi dari keislamannya. Menjalankan syariah berarti melaksanakan ibadah. Dalam hal ini tidak hanya yang bersifat ritual seperti yang termaksud dalam rukun iman, seperti bersyahadat, sholat, zakat, puasa, dan berhaji bagi yang mampu. Akan tetapi juga meliputi seluruh aktivitas, perkataan maupun perbuatan yang dilandasi keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak, secara istilah, akhlak bertingkah laku yang lahir dari manusia dengan sengaja, tidak dibuat-buat, dan telah menjadi kebiasaan. Menurut bahasa, akhlak berasal dari kata kulukun atau kulukun. Kulukun artinya budi, yaitu sesuatu yang tersimpan dalam hati, sangat halus, sulit diketahui orang lain, namun memiliki kekuatan yang sangat besar terhadap tingkah laku perbuatan manusia.
Kulkun artinya perbuatan-perbuatan lahir. Jadi, akidah sebagai landasan, syariah sebagai aturan, akhlak merupakan aplikasi. Akidah, syariah, dan akhlak adalah utuh untuk dapat membentuk kepribadian yang utuh pula. Dari Quran Surat Al-Baqarah 183. Karakteristik agama Islam. Karakteristik agama Islam ada 7 karakteristik agama Islam, yaitu Rabbaniyah, Syumuliyah, Inasaniyah, Sabat dan Tahawur, Tawajun, Waqiah, dan Izabiyah. 1. Rabbaniyah. Rabbaniyah Islam ini adalah agama atau jalan hidup yang bersumber dari Tuhan. Ia bukan kreasi manusia, juga bukan kreasi nabi yang membawanya. Maka Islam adalah jalan Tuhan. Tugas para nabi adalah menerima, memahami, dan menyampaikan ajaran itu kepada umat manusia. 2. Syumuliyah. Ajaran Islam mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, dari pribadi, keluarga, masyarakat, hingga negara, dari sosial, ekonomi, politik, hukum, keamanan, lingkungan, pendidikan, hingga kebudayaan. Inasaniyah. Ajaran Islam menundukkan manusia pada posisi kunci dalam struktur kehidupan, tanggung jawab, dan memenang untuk mengimplementasikan kehendak-kehendak Allah di muka bumi. 4. Tasabat dan tatahawur. Islam membawa ajaran yang berisi hakikat-hakikat besar, tetap dan permanen, dan tidak akan pernah berubah dalam semua ruang dan waktu. Hakikat-hakikat itu melampaui batas-batas ruang dan waktu serta bersifat abadi. Seperti hakikat abadi tentang wujud dan keesaan Allah, hakikat penyembahan kepada Allah, hakikat alam sebagai ciptaan dan wadah fisik bagi kehidupan kita, hakikat manusia sebagai makhluk yang paling terhormat karena misi khalifahnya, hakikat iman kepada Allah. Tawazun, yaitu ajaran Islam seluruhnya seimbang dan memberi porsi kepada seluruh aspek kehidupan manusia secara proporsional. Tidak ada yang berlebihan atau kekurangan. Tidak ada perhatian ekstrim terhadap satu aspek dengan mengorbankan aspek yang lainnya. Karena semua aspek itu adalah satu kesatuan dan menjalankan fungsi yang sama dalam struktur kehidupan manusia. Ada keseimbangan antara bagian bersifat fisik yaitu atau jahil. Yang terakhir, Izabiyah. Ajaran Islam mengajarkan untuk bersikap positif dalam menjalankan kehidupan sebagai lawan dari pesimisme dan fatalisme. Keimanan bukanlah sesuatu yang beku dan kering yang tidak sanggup menggerakkan manusia. Keimanan adalah sumber tenaga, jiwa yang mendorong manusia untuk merealisasikan kebaikan dan kehendak Allah dalam kehidupan real. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.